Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Setelah dibaca nanti kita menyanyikan pujian firman-Mu berkata Kau bersertaku. Kita membaca lebih dahulu ayat-ayat firman ini. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita membaca bergantian, kaum pria dan kaum wanita bergantian. Ayat-ayat ganjil dibaca kaum pria dan ayat-ayat genapnya kaum wanita. Mulai dari ayat 1 ya pasal 20. Pria ayat 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluru yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah bergulu. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Dia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penuntut taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Selalu Tuhan kita
Tema renungan kita Paskah pagi hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini yang menjadi tema renungan kita pada saat ini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa yang menjadi pembawa berita pertama sekali tentang kebangkitan Yesus itu adalah malaikat dari surga. Dikatakan bahwa wajah malaikat-malaikat itu bagaikan kilat dan pakaian mereka putih bagaikan salju. Jadi tidak hanya satu malaikat, tapi kitab suci mengatakan malaikat-malaikat. Matius 28 ayat yang ketiga. Kalau malaikat yang menyampaikan sudah pasti itu benar. Tidak mungkin malaikat bohong. Sudah pasti itu benar. Lalu yang menulis yang kita baca ini adalah Yohanes. Yohanes adalah yang tadi disebutkan di dalam pembacaan kita itu. Ada tadi disebut di situ pada ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Jadi setiap murid yang lain disebut di situ itu Yohanes, murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid Yesus yang Injilnya kita baca sekarang ini. Jadi dia dan Petrus, tapi dia lebih kencang larinya pada waktu itu. Dia lebih dahulu, kemudian ternyata Petrus makin kencang larinya Petrus. Lalu murid yang lain itu atau Yohanes itu, dia hanya sampai di bagian tertentu saja di goa kuburan itu, tapi Yohanes langsung masuk ke dalam. Lalu diceritakan apa yang terjadi di situ. Jadi yang disaksikan, yang ditulis ini adalah saksi mata yang menulis ini kepada kita. Jadi sudah pasti itu sebuah kebenaran dan juga malaikat yang membawa berita itu. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus sudah katakan itu, pada hari ketiga ia akan bangkit. Jadi sesuai dengan yang dikatakan Yesus, digenapi kata-kata Yesus itu. Ia bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu bukan hanya juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan kita yang hidup dan yang berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa atas Yesus. Inilah berita sukacita besar bagi jemaat, bagi kita semua dan bagi dunia ini, bahwa maut dan kematian tidak bisa berkuasa atas Yesus karena Dia Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat menaklukkan Dia. Dengan kebangkitan dan juga pernyataannya dalam kitab suci, itu semakin meneguhkan iman kita kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 5, Yesus juga memberi pengakuan bahwa Dia Tuhan. Dalam Lukas 6 ayat 5 dikatakan di sana, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini juga jawaban bagi setiap orang yang mungkin mengatakan bahwa Yesus tidak pernah punya pengakuan bahwa Dia itu Tuhan. Tapi Lukas 6 ayat 5 itu ada ayat firman Tuhan. Yesus katakan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dan juga ada ayat-ayat lain dalam Injil Yohanes juga, Dia memberi pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, dikatakan dalam Lukas itu anak manusia.
Jadi anak manusia, cuman ini bahasa kita di Alkitab. Semua manusia disebut anak manusia. Tapi kalau bahasa Alkitab, setiap anak manusia untuk Yesus itu disebutkan adalah Bar-Enas. Sedangkan manusia yang lain itu disebut dengan Ben Adam. Jadi manusia yang lain itu adalah keturunan Adam. Sedangkan Yesus itu anak manusia, tapi dia adalah Bar-Enas, yang tanpa awal dan tanpa akhir, dia ada untuk selama-lamanya. Itu Bar-Enas. Tapi dia menjadi anak manusia, maka dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, anak manusia atau Bar-Enas adalah Tuhan. Yesus buat pengakuan seperti itu. Yesus tidak mengatakan di sini bahwa Ben Adam adalah Tuhan, tidak. Tapi Bar-Enas, anak manusia, adalah Tuhan. Tuhan atas hari Sabat, dikatakan oleh Yesus. Saudara yang berkata oleh Tuhan, Yesus menegaskan bahwa dialah Tuhan dalam ibadah orang percaya. Jadi dalam setiap ibadah kita, ada Tuhan ibadah kita, yaitu Yesus Kristus. Ibadah kita bukan ibadah yang mengambang tanpa arah dan sasaran penyembahan. Sebab ibadah tanpa arah dan tanpa sasaran penyembahan itu ibadah yang tidak jelas. Tetapi ibadah orang Kristen pada hari ini, ibadah kita itu jelas kepada siapa kita menyembah. Artinya bahwa pusat penyembahan satu-satunya dalam ibadah adalah Yesus Kristus yang telah menang dan memberi kemenangan kepada kita atas maut. Jika Yesus sudah bangkit dan dia adalah Tuhan kita, maka kita harus menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan pengakuan orang yang mengaku Yesus Tuhan. Ini panggilannya bagi kita. Jika Yesus sudah bangkit, dia adalah Tuhan kita, maka kita harus tunjukkan cara hidup orang-orang yang mengaku Yesus Tuhanku. Kita akan melihat ini dalam pembacaan kita tadi. Bagaimana cara kita menunjukkan itu kepada dunia ini. Bahwa kita sudah punya pernyataan Yesus Tuhanku dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah yang kita lakukan. Untuk menunjukkan hal itu dalam pembacaan kita tadi, itu yang pertama, beribadah dalam ibadah kemenangan. Beribadah dalam ibadah kemenangan. Orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, maka dia akan beribadah dalam ibadah kemenangan. Ayat 1 dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Itulah hari pertama. Yesus bangkit pada hari pertama itu, sesudah hari ke-7 atau hari Sabat. Jadi tepat 3 hari setelah Yesus disalibkan, ia bangkit. Itu sesuai dengan perhitungan hari, jam hari menurut Yahudi. Menurut tatanan Yahudi, jam hari itu 12 jam itu sudah 1 hari. Jadi tidak harus 24 jam 1 hari, tapi 12 jam itu sudah 1 hari. Kalau kita membaca dalam Yohanes 11 ayat 9, dikatakan di situ, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Jadi tertulis di situ bahwa masyarakat Yahudi mengenal 1 hari itu adalah 12 jam itu sudah 1 hari, 13 jam 1 hari, 15 jam 1 hari, 24 jam itu 1 hari. Kalau kita menghitung apakah benar kata Yesus hari ketiga dia akan bangkit, karena kalau dibawa ke versi kita hari ini menghitung 24 jam memang tidak ketemu. Nah, ini bisa dipertanyakan, masa Yesus bilang hari ketiga kalau itu 24 jam tidak hari Minggu pagi. Tapi kalau kita hitungkan dalam 12 jam,
12 jam sampai jam berapa? Yaitu hari Sabtu jam 3 subuh. Itu sudah 1 hari. Dari jam 3 hari Sabtu subuh, 12 jam lagi sampai pada jam 3 Sabtu sore. 2 hari. Lalu jam 3 sore itu hari Sabtu sampai pada jam 3 subuh hari Minggu. 1 hari itu 12 jam. Jadi sesuai versi Yahudi, Yesus bangkit pada hari ketiga. Tidak bisa dikomplain. Alkitab itu tidak ada yang bertentangan. Alkitab itu jelas, semua kebenaran di dalamnya. Tinggal bagaimana kita tahu kebenaran itu. Tapi kadang-kadang seperti para murid-murid tadi, dikatakan mereka belum tahu kitab suci. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah bagi kita, sehingga kadang-kadang kita bertanya kenapa. Padahal sebetulnya begitu indahnya firman itu. Kalau kita mau mengetahui. Jadi 3 hari, pada hari ketiga benar Yesus bangkit. Sebabnya di dalam Bala Keselamatan kita selalu melaksanakan Fajar Paskah jam 4:30. Tapi karena ini pandemi, tidak mungkin kita kumpul semua tadi. Tadi ini penuh sekali, ada pentabisan tadi. 70 tadi yang hadir tadi pagi. Nah, kalau tambah lagi Bapak Ibu ini, tidak baik kita berkerumun. Ada petugas keamanan lagi, jadi kita harus ambil kebijakan. Tapi pada prinsipnya Bala Keselamatan menggunakan ibadah fajar pagi itu, karena itu pagi-pagi Yesus bangkit. Sesuai dengan perkataannya, tepat sesuai kata Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Kebangkitan Yesus pada hari pertama tersebut atau hari Minggu itu, itulah dasar ketentuan ibadah Kristen pada hari ini. Kenapa kita ibadah hari Minggu, bukan hari ketujuh, tapi pada hari pertama. Juga Kisah Rasul 20 ayat 7 ditetapkan itu dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu murid-murid itu berkumpul. Saudara yang berkata oleh Tuhan, oleh karena itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak normal bila hari Minggu kita tidak ibadah. Sebab orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hari Minggu harus ibadah. Karena itu adalah hari kemenangan kita. Ibadah hari Minggu itu selain sebagai kewajiban, juga sebagai ciri ibadah perjanjian baru, yaitu ibadah kemenangan. Ibadah masa perjanjian baru, masa anugerah ini adalah ibadah dalam konteks kebenaran. Maksud saya kemenangan. Sebab Yesus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Jadi kemenangan kita adalah kemenangan yang lebih dari kemenangan. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Yesus telah mengalahkan maut, dan itu kemenangan kita tanpa kita memperjuangkannya. Itu sebab dikatakan kita itu menang lebih daripada pemenang. Orang yang beribadah dalam kemenangan itu berbeda dengan orang yang beribadah dalam versi perjanjian lama. Ibadah perjanjian lama itu dia bernuansa tuntutan. Harus ibadah, harus buat korban ini, harus begini, lakukan ini. Tuntutan, ibadah perjanjian itu tuntutan. Tapi ibadah perjanjian lama dorongan. Maaf, perjanjian baru adalah dorongan yang mendorong kita. Kebangkitan Yesus mendorong kita untuk beribadah. Gelisah kita kalau tidak beribadah. Karena apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ia sudah memberi kemenangan kepada saya. Ia sudah memberi kemenangan sepanjang minggu itu kepada saya. Rasanya saya tidak akan tenang kalau saya tidak beribadah pada hari Minggu itu. Karena apa? Dorongan. Dorongan itu jauh lebih rasa senang sukacita daripada tuntutan. Seperti sistem ibadah perjanjian lama. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Kita sekarang orang-orang yang beribadah dalam ibadah kemenangan. Ibadah kemenangan itu mencakup apa? Di sana ada perayaan.
Orang yang beribadah dengan ibadah perayaan, dia merayakan imannya kepada Tuhan. Ada perayaan dalam ibadahnya, ada sukacita dalam ibadahnya, ada kesenangan, ada keriangan dalam ibadahnya. Entah itu dalam gereja, entah itu di dalam rumah, entah itu di kelompok-kelompok kita, atau mungkin di perkantoran kita. Setiap kita mengikuti ibadah itu ada dalam ibadah perayaan iman, sukacita iman, kesenangan, kebahagiaan. Makanya orang yang didorong untuk beribadah, kalau sudah hari Sabtu, kalau hari Minggu, rasanya sudah, kapan yang saya mau sampai di gereja? Kapan yang saya mau sama-sama dalam ibadah persekutuan? Kenapa? Didorong rasa mau merayakan kemenangan ini. Nah, kalau kita belum merasakan seperti itu, nah kita periksa, jangan-jangan kita masih ada dalam wilayah tuntutan untuk beribadah, bukan rasa syukur. Saudara yang berkati oleh Tuhan, setiap orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan mesti beribadah sesuai dengan ibadah perjanjian baru, yaitu ibadah orang-orang yang menang dari maut dan yang berada dalam sukacita, ucapan syukur dan perayaan yang saya jelaskan tadi kepada kita karena anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita sudah yakin bahwa Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut, maka kita juga harus yakin bahwa rintangan-rintangan yang kita hadapi saat ini, tantangan-tantangan besar yang mungkin kita rasakan pada saat ini, sesungguhnya kita pun bisa menang melewatinya. Karena apa? Ada Yesus yang menolong kita selalu dalam melewati rintangan. Ia sudah menang dari maut. Pasti dia bisa memenangkan kita dari setiap rintangan yang hari ini mungkin sedang kita hadapi. Percaya itu. Yesus sanggup menolong kita menang dari setiap rintangan-rintangan itu. Yang kedua, perbuatan dari orang yang mengaku Yesus Tuhan adalah merindukan kehadiran Tuhan. Ayat 13 sampai 15, merindukan kehadiran Tuhan. Dikatakan pada ayat 13 sampai 15, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku tahu, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, pada umumnya ketika melihat malaikat, apalagi malaikat bukan cuma satu tapi banyak, akan membuat orang menjadi gentar. Tetapi Maria sangat sedih, dia terlalu sedih sehingga tidak mampu lagi merasakan bagaimana semestinya harus gentar berhadapan dengan malaikat-malaikat itu. Sudah hilang rasa gentarnya, tidak lagi gentar dia menghadapi malaikat itu. Lalu muncul sosok lain juga di hadapannya, yang tadi menurut dia duga itu tukang kebun di situ. Juga Maria tidak tertarik dengan sosok itu. Dia tidak memperhatikan secara serius sosok yang ada di sampingnya itu. Saudara, mengapa bisa seperti itu? Karena Maria hanya mau dengan Yesus saja. Maria hanya ingin mencari dan menemukan mayat Yesus. Oleh karena Maria sangat sedih, ia tidak hanya menemukan Yesus, maka Yesus berkenan memanggil Maria. Kalau kita lihat begitu sedihnya Maria, dia hanya mau bertemu Yesus itu, maka Yesus berkenan dan dia memanggil Maria. Saudara, saya sangat yakin ketika kita sangat serius meminta Tuhan hadir dalam hidup kita, kita mau dengan Dia saja, percayalah Yesus perhatikan itu. Dan Yesus begitu dekat dan Dia menyapa kita. Dia tidak membiarkan itu berlarut dalam kehidupan kita.
Ia lihat kesungguhan Maria. Lalu dia katakan kepada Maria apa? Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Rabuni tadi dikatakan di situ, itu kalau arti dalam bahasa Ibrani itu guru, tapi itu juga bisa berarti adalah Tuanku yang agung. Jadi pada waktu Yesus sebut namanya Maria, langsung dia begitu mungkin terkejut melihat, sehingga dia langsung katakan itu Tuanku yang agung atau guru, Rabuni. Lalu ada perkataan Yesus kepadanya. Yesus bilang dalam ayat yang ke-17 itu, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Bapakku dan Bapamu itu adalah berkat. Kita harus ingat bahwa perkataan-perkataan Yesus dari dunia sampai dia terangkat ke surga, itu ada perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia itu satu dengan Bapa, sehingga itu dikatakan perkataan ilahi. Jadi Bapakku dan Bapamu di sana adalah perkataan dalam konteks atau dalam arti Yesus itu berkata-kata sebagai keilahiannya. Sedangkan perkataan kepada Allahku dan Allahmu bukan berarti dia bukan Allah, lalu dia punya Allah. Pada perkataan itu Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai manusia sama dengan kita saudara-saudaranya. Jangan lupa bahwa Yesus itu manusia 100%, tapi ingat dia tidak dalam ben Adam, tapi dia parthenas. Dia 100% seperti itu, tapi dia juga adalah Allah. Sehingga kalau kita harus memilah di mana-mana bagian Alkitab kita suci, kitab suci kita yang menunjukkan itu. Jadi saudara harus bisa memilah di mana Yesus berkata sebagai dia yang ilahi dan di mana Yesus berkata sebagai dia saudara bagi kita. Jadi kata Bapakku di sana adalah dia berkata ya sebagai ilahi, dia satu dengan Bapa, dia manunggal dengan Bapa, menyatu dengan Bapa, karena dia itu satu, Allah itu satu. Tapi Allahku dan Allahmu itu dalam konteks dia mengatakan kesamaannya dengan Maria, saudara-saudara, murid-murid dan kita semua pada hari ini, Allahku dan Allahmu. Jadi kalau ada kritik kitab suci kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, ternyata dia punya Allah, kita harus menjawab itu bahwa perhatikan itu Yesus berbicara dalam konteks apa? Dia sebagai manusia. Kemarin saya janji saya akan mengangkat sedikit masalah itu, tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban untuk itu melalui sedikit informasi hal itu. Saudara-saudara, kita kembali bagaimana fokus kita mencari hadirat Tuhan. Orang yang selalu fokus mencari hadirat Tuhan setiap hari, saya percaya tidak akan gentar dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Hal yang luar biasa. Orang yang fokus menghadirkan hadirat Yesus, dia tidak akan gentar apapun yang ada di sekitarnya. Tantangankah, kesulitankah, hari esoklah yang dia rasa itu sesuatu yang digentarkan oleh dunia ini. Tapi bagi orang yang mengaku Yesus Tuhan, ia tahu Yesus hadir dalam hidupnya. Dan tidak perlu gentar dengan hal itu. Seperti Maria, dia tidak gentar dengan sekitarnya apa yang terjadi kepadanya. Saudara, orang yang fokus mencari hadirat Yesus setiap hari juga tidak akan tertarik dengan sosok lain yang dapat memisahkan dia dari iman kepada Yesus. Tidak akan tertarik dengan sosok lain itu. Seperti Maria, tidak tertarik dengan orang yang dia duga itu tadi tukang kebun. Mestinya kan begitu. Lagi ada tukang kebun ini. Wah, kita ajak ngobrol dulu. Dia tidak tertarik dengan sosok apapun. Karena dia mau hanya ketemu Yesus. Dia hanya mau melihat Yesus dan bersama dengan Yesus. Ada orang tua yang mengatakan kepada anak-anaknya bahwa hanya satu syarat
sebutkan seperti itu, yaitu sosok yang beriman kepada Tuhan Yesus. Hanya itu syaratnya. Ada orang tua yang punya syarat seperti itu. Soal bibit, bobot, dan bebek, saudara tahu ya. Bibit, bobot, dan bebek itu bukan hambatan. Karena orang yang fokus kepada Yesus, orang yang hadir dalam hadirat Yesus, maka bibit, bobot, dan bebek sanggup diubahkan oleh Kristus. Itu hal yang menjadi patokan bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Sama dengan Maria, tidak tergoda dengan sosok seorang tukang kebun itu. Hanya sosok Yesus yang dia inginkan, karena sosok-sosok lain dalam dunia ini yang mau memisahkan iman kita dari Yesus itu banyak sekali. Sosoknya ada di mall, sosoknya ada di Facebook, Facebook ya, ada di sana sosoknya. Sosoknya ada di IG, Instagram, ada di WA itu apa? WA. Saudara, coba saja berapa yang sesat orang-orang muda sekarang ini melalui media sosial. Bahkan ada yang sampai dihabisi. Ya, kalau tidak melihat berita-berita kriminal, ini kenal di mana? Di medsos. Kenal di mana? Di medsos. Dia niaya. Ada yang sampai ya urusan kriminal. Banyak sosok-sosok yang ada di sekitar kita, yang ada dalam HP kita, yang ada di dalam kampus kita, yang ada di tempat kerja kita, sosok-sosok yang ada di dekat meja kerja kita. Hati-hati sosok-sosok itu, jangan sampai mengubah fokus kita kepada Yesus. Kalau kita fokus kepada Yesus, saya percaya Yesus mengatakan, jangan menangis lagi, aku ada dekat engkau. Itu yang dikatakan kepada Maria oleh Yesus. Ketika Yesus menilai Maria begitu fokus sama dia, maka Yesus mengatakan, Maria menangis karena tidak menemukan tubuh Yesus pada saat dia terus menangis. Malaikat sudah bilang sama dia, jangan menangis. Yesus lagi melihat dia menangis lagi, dia terus saja menangis karena dia belum bertemu dengan Yesus, sosok yang dia andalkan itu. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang merasa biasa saja dan tidak perlu menjadi sedih jika ada yang tidak ideal sebagai orang yang bertuhankan Yesus Kristus terjadi di lingkungannya. Ada yang begitu. Banyak orang Kristen merasa biasa saja, tidak perlu menangis jika tidak baca firman dalam sehari. Padahal kita harus menangis sebetulnya untuk itu. Kita tidak ketemu Yesus. Kalau seperti Maria dia menangis tidak ketemu Yesus, tapi banyak orang Kristen yang biasa saja, tidak baca firman Tuhan, biasa saja. Satu hari lewat, satu minggu lewat, satu bulan nggak pernah baca Alkitab bersih. Karena ayo berkhotbah, mari kita hidup dalam kekudusan kesucian. Alkitab pun nggak boleh dibuka, jangan sampai berdebu. Padahal kita sebetulnya menangis kalau kita tidak memakan roti surga ini, itu firman Tuhan. Banyak orang biasa saja jika tidak berdoa, padahal kita sebetulnya harus menangis untuk itu, nggak ketemu Tuhan. Banyak orang biasa saja jika tidak bersekutu, padahal kita harus menangis sebetulnya karena kita tidak menyatu, tidak jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang biasa saja jika tidak bersaksi. Itu tugasnya bapak itulah atau ibu itulah, saksi itu tugas mereka. Saya tidak. Padahal kita harus menangis sebetulnya karena kita tidak memberitakan Yesus. Banyak orang biasa saja kalau tidak melayani Tuhan. Itu kan tugas opsi. Padahal kita harus menangis karena sebetulnya kita harus melayani Tuhan. Apakah juga orang tua menangis jika anaknya jauh dari Tuhan? Ini juga pertanyaan bagi kita. Pernahkah kita menangis ketika anak kita begitu jauh dari Tuhan? Tidak peduli ibadah, tidak peduli doa, tidak peduli gereja. Pernahkah orang tua menangis untuk itu? Atau biasa saja? Kalau biasa saja
Yesus yang hadir dalam hidup kita sehari-hari, tapi yang hadir di hidup kita sehari-hari adalah dunia ini. Dan itu berbahaya untuk hari esok kita. Apakah juga anak-anak tahu bahwa orang tua kadang-kadang menangis karena kita sebagai anak-anak tidak membuat mereka bahagia karena kita jauh dari Tuhan? Pernahkah kita ingat sebagai anak-anak, ayah kita, ibu kita menangis untuk kita? Mungkin ayah ibu kita menangis di dapur, menangis di kamarnya, menangis di tempat kerjanya, menangis waktu dia duduk di kursi. Karena apa? Dia ingat kita. Dan apakah juga anak-anak ingat itu? Saudara, Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Jika ada yang kita rasakan bahwa kita harus menangis dengan kehidupan hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus tidak jauh dari kita. Dia ada dekat, rindukan hadiratnya. Maka dia akan memberikan perhatian atas kesedihan kita itu, seperti dia memberikan perhatian kepada Maria dalam kesedihan Maria itu. Yesus seolah-olah mengatakan kepada Maria, jangan menangis lagi. Aku ada dekatmu. Aku akan menjadi sumber sukacitamu. Itu juga perkataan Yesus yang menguatkan kita hari ini. Jangan menangis lagi. Yesus sudah bangkit. Dia dekat dengan kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia pasti menolong kita dalam berbulan-bulan hidup kita ini. Dia tidak membiarkan susah kita. Dia akan menolong kita. Dia sebagai penghiburan. Dia hidup. Dia mau menghiburkan kita, menguatkan kita. Yesus semua dalam semua aspek kehidupan kita. Yesus ada dekat dengan kita. Ia menyertai kita selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, mari kita berkomitmen untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dengan dua renungan, pokok renungan kita hari ini, setia hadir dalam ibadah kemenangan. Bukan lagi tuntutan kepada kita ibadah, tapi sebuah kerinduan dan dorongan. Dan mari kita merindukan kehadiran Yesus. Fokus pada hadirat Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku ada dekat engkau. Aku siap menolong engkau. Ini nomor 254.